Itu baru bilang orang yang beriman. Iman, karena iman kita mengerti. Mengerti ini banyak hal, teman-teman. Mengerti bahwa di balik kematian ada kehidupan. Jadi jangan takut mati. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Karena waktu manusia jatuh, waktu manusia di Eden dulu sebelum dosa masuk, tidak ada dosa, tidak ada umur di situ, tidak pakai umur sejak di Eden. Begitu dosa masuk, umur diberlakukan. Dulu ketemu Tuhan pakai kemuliaan Allah, sekarang ketemu Tuhan harus melalui maut. Tanpa maut orang tidak bisa ketemu Tuhan. Makanya tidak usah takut menghadapi maut. Orang mati itu bukan selesai, dia hanya pindah tempat. Karena tubuh ini daging harus binasa. Tapi yang sedang berkhotbah ini akan kembali kepada yang punya. Yang bertanggung jawab adalah ini, masuk manusia dalam kita ini. Dalam bahasa Semawi dikatakan inner beauty. Manusia dalam kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Jadi kita mengerti bahwa iblis tidak punya kuasa. Karena iman kita mengerti bahwa iblis tidak ada kuasa, ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi kalau ketemu di kamar mandi juga harus orang antar kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengerti dan kita tidak punya iman. Iman apa kok? Di kamar mandi seorang antar, tapi kalau dia pimpin pujian di panggung, kita buat iblis gemetar. Waktu dia baterai begitu, betul iblis gemetar di saat itu. Tapi waktu dia di kamar mandi, iblis buat dia gemetar di kamar mandi. Jadi terbalik, posisinya terbalik. Orang Bapak Ayub Titi bilang bukan usne nonokan kita, tapi nitu nokan kita. Nah, nitu. Karena iman kita mengerti bahwa dunia ini sifatnya sementara. Amin kok. Jadi kalau ada orang mati, saya pun bapak meninggal, saya pun bapak besar meninggal, saya bikin prasasti di Kupang, saya kirim, saya tulis di situ tempat perhentian sementara. Bapak, opa, saudara kekasih Agustinus Paliaki. Saya pun bapak pun kakak nomor 3. Saya kirim ke sana, pasang. Saya punya kakak telepon saya, adik, kamu bikin prasasti ke mana nih? Ini kita malu semua nih. Apa kakak? Apa yang malu? Kok di sini? Karena mereka baca di semua kuburan tetangga itu semuanya tempat peristirahatan terakhir. Saya punya tempat peristirahatan sementara. Jadi dia bilang, kakak lu bikin ini salah ini, lu bikin malu kita nih. Saya bilang, sebenarnya ada yang salah di situ kakak. Saya tahu apa yang saya buat. Karena dunia di mana kita adalah dunia yang sifatnya sementara, maka semua orang hidup di dunia ini pun hidupnya sementara. Mati juga sementara. Sebab masih ada kebangkitan orang mati. Belum selesai di situ. Tunggu masuk penghakiman dulu, ada yang masuk Yerusalem baru dan hidup kekal, ada yang dibinasakan dalam lautan api, itu baru selesai. Jadi tidak ada tempat perhentian terakhir, itu tidak ada. Hanya orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak punya Tuhan, orang-orang yang tidak punya pengharapan lah yang tulis begitu. Makanya saya bilang, belajar dari Daud. Daud itu dia mati, ditulis di prasasti kuburnya itu, Daud menyenangkan Tuhan pada zaman. Saya bilang sama keluarga, kalau saya mati, tulis di situ Elvis melayani Tuhan pada masa. Tuhan usah tulis yang embel-embel telah meninggal dengan sukses, nah. Yang kami kenang, nah. Telah meninggal dengan meninggalkan air mata duka. Nah, ada macam-macam yang tulis di embel-embel di situ. Bahkan ada yang tulis di situ, akhirnya meninggal juga. Charlotte. Jangan tunggu-tunggu sonto mati-mati. Akhirnya meninggal juga. Buang air besar, buang air kecil, semua dikerjakan di tempat tidur. Anak cucu menderita, urus dia. Sudah aduh, belum mati juga. Akhirnya mati juga. Bapak bilang kalau berdoa supaya jangan sampai Tuhan jangan kasih umur 100 tahun bikin anak cucu menderita. Masih kuat-kuat Tuhan ambil pulang sudah. Tapi saya bilang Bapak, jangan ngomong begitu bikin 5 orang. Ngomong yang lain. Tapi ini menunjukkan bahwa orang beriman itu dia harus mengerti. Ini semua ini harus dimengerti. Amin. Iya. Profesor, doktor sekalipun kalau tidak ada Yesus di hatinya, lebih rendah imannya dibanding Bapak Mama yang ada di sini. Kita di sini kita tidak sekolah-sekolah tinggi, kita tidak punya prestasi dan prestise yang bagus untuk negara ini. Tapi kalau kita mengerti tentang Tuhan, kita ada di atas mereka semua. Amin. Karena mereka itu akan bakal dihukum. Makanya tugas kita adalah berdoa bagi bangsa ini, berdoa agar misionari bisa